jalan retorika dan dialektika. Retorika itu mempersuasi biar yang lain percaya dengan asumsi kita. Dialektika itu mengajak debat biar dia takluk, tunduk, dan ikut kita. Itu dua jalannya antara retorika dan dialektika. Nah, sekarang baru tekniknya. Kuncinya di sini sebenarnya. Gimana sih cara mempersuasi yang baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi, ngaji lagi, mengistiqomai belajar kita seperti yang disampaikan oleh Plato dulu waktu kita belajar filsafat kebahagiaan itu. Di antara puncak kebahagiaan seseorang adalah optimalisasi potensi jiwanya. Jadi kalau kalian bisa mengoptimalkan daya jiwamu ke titik yang terbaik. Terbaik itu tidak selalu yang tertinggi, tidak selalu yang terbesar. Karena justru yang terbaik itu ya ukurannya pas. Tidak lebih, tidak kurang. Disitulah kita akan bahagia. Termasuk belajar, termasuk apapun itu. Kita punya daya apapun, mari kita berikan the best version-nya. Jadi the best version-nya itu ya versi terbaik diri kita. Termasuk dalam hal ngaji ini. Jadi meskipun agak bosen-bosen gimana, males-males gimana, pokoknya istiqomah saja ngaji. Inilah yang terbaik yang kita mampu meskipun agak perjuangan. Oke, malam hari ini kita ada di tema retorika. Kita bertemu beliau Al-Farabi. Malam hari ini kita membahas pandangan-pandangan beliau tentang retorika. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Yang pertama, dari Al-Mantiq fil Khitobah, beliau menyebut retorika itu seni dalam berkomunikasi, yaitu satu teknik silogistik yang bertujuan melakukan persuasi. Jadi kenapa silogistik? Ya karena sifatnya deduktif, melalui olah pikiran. Nanti kita lihat ya polanya. Yang kedua, mirip sih tapi dengan redaksi yang berbeda. Jadi orang pintar itu biasanya seperti ini. Barangnya sama, cuma beliau bisa definisi di buku ini begini, di buku itu berbeda, tapi sebenarnya maksudnya sama. Di Fususul Madani beliau menggunakan definisi kemampuan untuk bicara kepada orang lain melalui pernyataan-pernyataan yang sangat baik dalam meyakinkan tentang setiap hal yang mungkin disukai atau dihindari. Praktisi yang berbudi luhur dari kemampuan ini menggunakannya untuk hal-hal yang baik, sedangkan mereka yang licik menggunakannya untuk hal-hal yang jahat. Jadi berarti mirip dengan kemarin ya kita ketemu Quintilianus yang bilang ya kuncinya di orangnya. Betapapun retorika itu alatnya. Kalau orangnya baik, dengan alat retorika, ya retorika tadi jadi jembatannya kebaikan. Kalau orangnya jahat, pinter retorika, ya retorikanya jadi alat untuk kejahatan. Jadi
Itulah kadang-kadang kita sering terjebak, tertipu dengan retorika yang tinggi padahal isinya negatif. Nah, itu kecanggihannya retorika. Padahal ini negatif loh ya, tapi kok disampaikan secara luar biasa positif. Itu yang bisa begitu retorika. Jadi maka penting kalau di Plato disebutkan ya, kalau begitu retorika ini penting kita kuasai karena dia ini alat yang bisa jadi jembatannya kebijaksanaan, meskipun oleh orang sofis pada zamannya Plato dipakai untuk jembatannya keburukan. Apalagi orang buruk yang tidak sadar kalau dia buruk. Oh, itu lebih bahaya lagi karena dia mesti mati-matian menggunakan retorikanya untuk membela kebenarannya. Setiap orang merasa sebenarnya diam-diam bahwa aku itu benar, aku itu baik. Jarang orang itu yang terang-terangan secara sadar ngaku bahwa saya itu tidak baik, saya itu tidak benar. Kalau ada orang ngomong begitu, itu biasanya belakangnya dikasih tapi. Ya, saya memang bukan orang baik, Pak, tapi mesti ada itunya. Jarang orang ngaku secara murni bahwa saya itu memang banyak kelirunya, banyak salahnya, banyak dosanya. Kalian selalu ngambil tapi. Itu biasanya dipakai untuk menyebut ciri-ciri bahwa sebenarnya hampir semua orang itu punya watak egois. Akulah yang paling baik, akulah yang paling benar, akulah yang paling penting. Dan itu kan kelihatan hari ini di mana-mana, apalagi era-era menjelang bulan depan tanggal 14 itu. Oh, semuanya mengklaim dirinya. Ya enggak apa-apa. Saatnya kita gembira berpesta. Meskipun harus ngerti hakikinya seperti apa. Persis seperti sepak bola itu. Menurut kalian sepak bola itu kesehatan ataukah permainan saja, ataukah pertandingan, ataukah apa, komoditas ekonomi, ataukah apa? Ini kan ada banyak aspeknya. Kalian harus bisa menempatkan aspek-aspek ini secara pas. Ini konteksnya apa? Ini siaknya apa? Kita membahas ini dari perspektif mana, sudut pandang apa, harus pas. Karena begitu meleset, ya kayak misalnya sepak bola, sudah berjuang mati-matian, itu permainan saja kok. Itu kan cuma olahraga, kalah berapapun tidak apa-apa, yang penting sehat misalnya. Sehat gimana, kakinya sampai patah, sampai jungkir balik gitu misalnya. Tapi kan memang ada unsur sehatnya, ada unsur permainannya, ada unsur pertandingannya, ada unsur komoditasnya. Nah, mungkin ya bulan depan pemilu itu mungkin juga gitu kan, kita menyebutnya pesta. Ada yang bilang itu hakiki untuk hidup bernegara, itu demokrasi, itu ada banyak aspeknya. Pinter-pinter kita menemukan makna dan konteksnya. Di situ baru terus kita bisa diskusi. Karena kadang orang campur, cara memahaminya jadi satu. Ada yang bilang, alah wong ini kan pesta demokrasi Pak. Yang namanya pesta ya seneng-seneng saja lah Pak, kita ngopi-ngopi, minum-minum. Nanti ada yang bilang, enggak ya ini tidak hanya sekedar pesta-pesta, ini nyawanya kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Anda Pak itu kan hanya pertandingan saja. Saya tidak mau ikut-ikut, saya di pinggir saja. Nanti ada yang bilang, enggak loh, setiap orang harus punya kepedulian dong terhadap bangsa dan negaranya dan lain sebagainya. Maka penting teman-teman nanti cara berpikirnya lebih tertata lagi biar tidak tertipu tadi, apalagi tertipu oleh retorika-retorika, oleh kemasan-kemasan. Baik. Jadi ini definisinya retorika kalau menurut Al-Farabi. Yang pertama, dasarnya retorika tentu saja pengetahuan yang benar. Retorika bagaimanapun dia alat untuk menyampaikan kebenaran.
Yang mau kita sampaikan apa? Tentu saja pengetahuan. Apa sih pengetahuan itu? Pengetahuan itu kan sebenarnya kita mempercayai sesuatu sebagai begini atau begitu. Itu kan pengetahuan. Jadi pengetahuan saya tentang laptop misalnya kan, ya saya percaya laptop itu begini, begini, begini. Makanya kalau teman-teman baca buku epistemologi, pengetahuan sering didefinisikan sebagai justified true belief. Kepercayaan yang terbukti kebenarannya. Awalnya memang percaya. Nah, parameternya pengetahuan itu apa? Ukurannya kita tahu apa belum itu apa? Kata Al-Farabi 2, penerimaan atau kepuasan hati. Yang bahasa Arabnya qanaah. Jadi kalau kita sudah qanaah itu merasa cukup. Iya, saya ngerti. Iya, saya terima definisi itu. Iya, saya terima maksud itu, teori itu, konsep itu. Itulah pengetahuan. Ketika kita menerima dan puas itu berarti tidak bertanya-tanya lagi. Tidak ragu-ragu, tidak mempertanyakan. Ya, saya setuju, cukup, saya sudah paham. Itu berarti sudah punya pengetahuan kita. Jadi dasarnya retorika itu pengetahuan yang dicirikan oleh penerimaan dan qanaah kita terhadap materi yang kita ketahui. Tapi kata Al-Farabi, yang namanya pengetahuan itu ada 2 jenisnya. Yang pertama keyakinan atau yakin. Yang kedua yang masih asumsi atau dzon. Jadi pengetahuan kita itu jenisnya 2. Ada yang mantap, yakin. Ada yang masih dzon. Dzon itu masih kira-kira, namanya asumsi. Cirinya yakin itu apa? Yakin itu kalau menurut kita sudah tidak ada lagi celah kesalahannya. Berarti itu sudah yakin. Karpet ini warnanya hijau. Yakin saya, tenane, jangan-jangan coklat. Enggak Pak, mantap, saya yakin. Siapapun yang bilang selain hijau akan saya bantah. Ini namanya yakin. Jadi menurutmu sudah tidak ada celah salahnya lagi. Prosesnya namanya tasdik. Tasdik itu pembenaran. Beda dengan dzon. Dzon ini masih asumsi. Masih ada celah salahnya. Tapi kamu mengafirmasi, percaya sih, tapi mungkin saja bisa keliru. Misalnya, saya yakin kalau saya ngaji ini saya lanjutkan sampai jam 12, mesti sudah teler ini semua peserta ngaji. Ini saya yakin, tapi saya tahu dalam keyakinan saya ini mesti ada celah salahnya. Mungkin saja kalau saya lanjutkan sampai jam 12, tidak semuanya teler, Pak. Ada 1-2 yang sangat teler. Ada 1-2 yang kuat sampai jam 12. Wah, ini saya tahu mungkin saja ada yang begitu. Jadi keyakinan saya tidak 100%, tapi ya mendekati lah. Itu namanya dzon, namanya asumsi. Jadi apa tidak ada pengecualiannya? Ya mungkin ada sih. Kalau masih begitu berarti dzon. Tapi kalau ada yang tanya, apa tidak ada pengecualiannya? Tidak ada. Saya yakin begitu. Nah itu namanya yakin. Jadi ada yakin, ada dzon. Jadi kalau kalian dapat informasi apa saja dari siapa saja, coba kamu cek, itu yakin apa dzon.
Ada ndak kemungkinan berubah, kemungkinan salah, kemungkinan tidak pas? Kalau masih ada, itu levelnya masih dzon. Jadi ini kalau dalam istilah bahasa Arab itu menarik. Nah, kalau dzon itu lebih mendekati keyakinan. Nanti ada yang 50-50. Kalau 50-50 itu namanya syak. Kalau syak itu ya 50-50, antara ya dan tidak. Itu namanya syak. Ada lagi yang lebih mendekati tidak. Namanya waham. Kalau waham itu kemungkinan besar tidak. Teman-teman ini Pak, kalau ngaji dilanjutkan sampai jam 1 malam, insya Allah siap bertahan kok Pak. Itu mungkin waham. Kemungkinan besar tidak. Mestinya ya teler semua. Nah, jadi itu level keyakinan ya. Ada yakin, ada dzon, ada syak, ada waham. Cuma di sini kita, kalau di kitabnya Al-Farabi ya dibahas yakin dan dzonnya. Jadi yang satu keyakinan, yang satu masih asumsi. Kalau dzon tadi prosesnya namanya persuasi, ikna. Nah, di sini baru main persuasi. Kalau yang pertama tidak perlu dipersuasi, wong sudah mantap, sudah yakin. Yang kedua ini yang perlu dimantapkan. Tidak semua orang setuju masalahnya. Nah, ada proses ikna. Ikna itu membuat orang merasa cukup, membuat orang menerima. Itulah yang disebut persuasi. Kalau sudah yakin, tidak perlu dipersuasi. Jadi kebenaran persuasi itu mengajak orang itu kan untuk yang levelnya masih asumsi. Yang bisa benar, bisa salah. Baik, kita lanjutkan ya. Berarti apa? Asumsi itu pengetahuan tapi levelnya masih kemungkinan. Sifatnya asumsi kalau di kitabnya Al-Farabi itu opini. Di asumsi itu kan selalu menurutmu, sesuai pandanganmu. Menurut pandangan saya, Indonesia ini sekian puluh tahun ke depan akan jaya. Itu kan menurut saya. Jenisnya kemungkinan, namanya opini. Jadi sesuatu itu levelnya kemungkinan, asumsi dan opini. Kalau punya dua ciri. Yang pertama apa? Tidak diketahui pastinya, masih perlu diteliti dan ditemukan lagi. Ini berarti masih kemungkinan. Pastinya gimana tidak tahu. Atau yang sifatnya keadaan di masa depan, itu semuanya kemungkinan. Jadi besok kita ada tahun Indonesia Emas 2045. Nah, ini jelas levelnya kemungkinan, asumsi. Jadi kepastiannya ya kita tidak tahu. Jadi asumsi itu ada sesuatu yang tidak pasti, harus diteliti, diuji lagi, atau sesuatu yang masih belum ada, adanya di masa depan. Jadi kalau kita ngomong tentang masa depan, sifatnya pasti opini atau asumsi. Atau kita bicara tentang sesuatu yang kita tidak tahu, masih dikalkulasi dengan akal. Kebenarannya harus diuji lagi. Ini namanya asumsi atau opini. Nah, asumsi atau opini itu lebih berhubungan dengan persepsi kita terhadap realitas, bukan realitas itu sendiri. Jadi kata Al-Farabi begini loh, asumsi atau opini itu misalnya air putih. Air putih menurut saya sangat menyehatkan dan menyegarkan, makanya silahkan diminum.
Nah, yang tadi saya sebut, air putih itu menyehatkan, air putih itu menyegarkan, ini jenisnya opini. Kenapa? Karena itu air putih menurut saya. Enggak kok Pak, dokter juga bilang begitu. Ya berarti air putih menurut dokter. Jadi yang sifatnya perspektif itu namanya opini dan asumsi. Cirinya seperti tadi. Apa pasti begitu? Ya enggak pasti juga. Pasti ada situasi-situasi bagi orang tertentu yang mempersepsi air putih itu tidak menyegarkan dan menyehatkan. 2 bulan lagi mungkin persepsimu terhadap air putih beda. Kalau siang hari begitu lihat air putih, kamu minum bukan menyehatkan tapi membatalkan. Puasa masalahnya kamu. Kan beda. Kamu tidak bilang segar, alhamdulillah, tapi astagfirullahaladzim kok saya minum. Beda persepsi. Jadi asumsi dan opini itu berhubungan dengan persepsi kita terhadap sesuatu. Baik, dan ini nanti yang tadi saya bilang ya, perlu persuasi. Karena mungkin persepsiku beda dengan persepsimu, saya harus mempersuasi kalian, mengajak kalian setuju dengan pikiran saya. Di situ kita perlu retorika yang pas. Nah, menarik kata beliau terus, kuat atau lemahnya asumsi sebenarnya tergantung pada sanggahannya. Semakin sedikit penyanggahnya, semakin kuat asumsinya. Tapi semakin besar penyanggahnya, semakin lemah. Jadi kalau penyanggahnya sedikit, misalnya saya bilang, pacaran itu ganggu kuliah loh, misalnya. Terus ada penyanggahnya, tidak bisa Pak, teman saya pacaran, tambah rajin kuliahnya Pak. Pacarnya sak kelas sih masalahnya, meskipun libur yuk ngampus terus biar ketemu pacarnya. Misalnya, contohnya ngono. Ini namanya penyanggah. Berarti pandangan saya tadi dibantah oleh penyanggah ini. Nah, bisa bertahan enggak, bisa menjawab enggak terhadap penyanggah-penyanggah ini. Kalau dia kuat bisa bertahan, ya asumsi ini berarti kuat. Tapi kalau tambah lemah, oh berarti tidak semuanya begitu ya. Oh berarti tidak selalu pacaran itu ganggu kuliah. Ini kan jadi melemah. Kalau keyakinan yang yakin tadi, kata Al-Farabi, tidak bisa lemah. Tapi kalau asumsi itu bisa lemah kalau ada penyanggahnya. Karena kalau sudah level keyakinan, ada penyanggah itu mesti otomatis kita anggap salah. Tadi saya yakin ini warnanya hijau, kok tiba-tiba ada yang bilang, enggak Pak, itu bisa coklat loh Pak, bisa kuning. Enggak, saya yakin hijau, enggak goncang. Tapi begitu sifatnya persepsi, asumsi, opini tadi dari kita terhadap sesuatu, itu baru bisa goyang, penyanggahnya jadi lemah, pandangan kita. Nah, meskipun kata Al-Farabi, kadang-kadang meskipun ada penyanggahnya, tapi penyanggahnya tidak tergarap, sehingga kita merasa benar padahal tidak. Nah, banyak orang yang seperti ini. Contohnya apa? Kata Al-Farabi, penyanggah itu bisa karena manusianya atau karena topiknya. Kenapa penyanggah tidak dipedulikan? Kata Al-Farabi, kalau orangnya males, karena orangnya lupa, mungkin orangnya sudah mati, ya tidak peduli dengan pendapatnya sudah. Orangnya, atau orangnya sangat sibuk, atau orangnya memang lemah pikirnya, dibantai juga diem saja. Itu karena manusianya. Atau karena memang temanya rumit.
temanya misalnya kayak tadi loh, besok 2045 kita tahun emas. Itu ya membantahnya ya susah, menyetujuinya ya susah. Sama-sama susah. Nah ini berarti karena temanya memang sangat abstrak, susah disanggah. Jadi ini bagian, jadi berarti apa? Bagian dari retorika. Retorika itu diperlukan ketika kita ada di ranah opini. Kalau sudah yakin kita tidak perlu retorika. Kalau sudah mantap ya sudah. Tidak perlu capek-capek berretorika lagi. Kita perlu teknik retorika, argumentasi yang lebih canggih ketika ada di ranah asumsi ini, yang masih opini. Baik. Ya, kalau ini sebenarnya ya rasional, di kitabnya saya kutipkan di sini ya. Runtuhnya keyakinan. Kapan satu keyakinan runtuh? Kalau orang yang meyakini meninggal, ya tentu saja ya. Terus pikirannya mati, lumpuh, atau dia lupa. Kalau runtuhnya asumsi sama, pemiliknya meninggal, pikirannya lumpuh, dia lupa dan lupa argumentasinya. Atau dia tidak sadar ada penyanggahnya. Atau justru dia lebih setuju penyanggahnya. Ya dari sini tentu saja keyakinan dan asumsi bisa runtuh. Nah, kata beliau, tidak ada cara untuk menghalangi seseorang beropini, sebab setiap orang punya opini sendiri. Bahkan orang yang tidak punya opini sama sekali, pernyataan itu menjadi opininya. Gimana pendapatmu tentang air putih tadi? Saya tidak punya pendapat, Pak. Loh, tidak punya pendapat itu pendapatmu. Jadi itu kan kata Al-Farabi begitu, tidak punya opini itu ya itu opinimu. Jadi tidak ada orang bisa dihalang-halangi kalau itu opini. Kamu mau berpikir apa saja tentang air putih tadi kan bisa saja berpikir, siapa yang bisa menghalangi? Makanya dulu salah satu filosof kan ada yang bilang kebebasan yang sejati itu sebenarnya kebebasan dalam pikiran. Kamu mau mikir apa saja kan bisa saja. Tidak ada yang menghalangi. Saya berpikir tiba-tiba saya berdiri nyopot baju sampai keluar. Itu kan orang mikir, tidak terhalangi di sini. Mungkin muncul gambar saya nyopot baju dan macam-macam. Tapi kan saya tidak nyopot baju beneran secara fisik. Kalau nyopot baju beneran, mungkin kalian lari-lari megangi saya biar nggak jadi nyopot. Terhalang sudah. Tapi di pikiran tidak bisa. Jadi maka tidak ada cara untuk menghalangi orang beropini. Meskipun keluarnya apa, tapi opinimu kebalikannya kan bisa saja. Masih betah ngaji? Betah Pak, padahal di pikiranmu tidak betah Pak ngajinya, ruwet sekarang. Bisa saja begitu. Jadi tidak ada cara menghalangi opini. Bahkan tidak beropini pun yaitu jenis opinimu. Oke. Nah, untuk menguatkan asumsi, yaitu tadi ya, membantah penyanggahnya, mengkritisi yang membantah dengan dua jalan, retorika dan dialektika. Retorika itu mempersuasi biar yang lain percaya dengan asumsi kita. Dialektika itu mengajak debat biar dia takluk, tunduk dan ikut kita. Itu dua jalannya antara retorika dan dialektika. Baik, saya agak cepat ya, materinya dari dua kitab harus jadi 1,5 jam lebih sedikit. Kemudian audien. Ketika kita ingin mempersuasi, itu kan ada 3 pihak yang terlibat.
Yang pertama objek persuasi atau al-maksud iqna'uhu. Yang kedua pendebat munazir. Yang ketiga hakim. Hakim itu yang mengambil keputusan. Jadi ketika kita mempersuasi itu berhadapan dengan 3 orang. Yang memang orang kita beri persuasi biar ikut kita untuk setuju. Yang kedua yang mendebat kita. Yang ketiga orang yang memutuskan, persuasimu tidak masuk akal, persuasimu bagus, itu namanya hakim. 3 audien ini kan yang disebut dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang punya hikmahnya hakim. Retorika kita kepada yang kita persuasi, kan itu istilahnya mau'izah hasanah, khitobah tadi, al-maksud iqna'uhu. Tapi nanti ada kelompok yang tidak setuju akan mendebat kita. Disitulah penting wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi itulah 3 audiens objeknya persuasi. Orang yang ingin kita buat setuju, orang yang tidak setuju kemudian membantah kita, kemudian orang pinter, seorang filosof hakim yang mampu mencerna, membedakan persuasi-persuasi kita, baik dari pendebat maupun dari kita, mana yang pas, mana yang tidak pas. Ini audiennya. Nah, sekarang baru tekniknya. Kuncinya di sini sebenarnya. Gimana sih cara mempersuasi yang baik? Kalau Al-Farabi di kitab Al-Mantiq fil Khitobah ada setidaknya 12 cara. Yang pertama analogi atau kias. Yang kedua entimem. Nanti kita jelaskan. Malam hari ini kita jelaskan 2 saja ya. Analogi dan entimem. Yang 10 kapan-kapan. Karena panjang waktunya tidak akan nyampe. Yang ketiga menemukan kelebihan diri kita dan kekurangan orang yang mendebat lawan. Ya tentu saja karena kita ingin menang, unggul, dipercaya, kita harus tahu kelebihan-kelebihan pikiran kita dengan argumentasinya dan apa kelemahan pikiran dan argumentasi pihak lawan. Yang ketiga, gimana caranya kita bisa mempengaruhi emosi orang yang kita beri persuasi. Ini pathos. Jadi gimana caranya kalau kita ingin mereka terharu, ya mereka terharu beneran. Kalau ingin mereka tersentuh, mereka tersentuh. Ini memancing reaksi emosional. Kemudian yang kelima, mendorong persetujuan melalui proposisi-proposisi etiknya. Berarti apa? Mereka setuju untuk melakukan dan menjalankan apa yang kita katakan. Jadi gimana caranya, kata Al-Farabi, orang yang mendengarkan kita itu setuju dengan proposisi etiknya. Karena proposisi etik itu kan yang berhubungan dengan tindakan. Tidak sekedar pemahamannya, kan ada nanti yang paham saja, tapi ya tidak mau mengikuti kita. Maka mari kita buat mereka mendukung proposisi etik kita bahwa menjalankan ini, melakukan itu seperti yang kita sarankan itu baik. Ada lagi strategi retorika
dengan cara membesarkan atau mengecilkan nilai sesuatu. Tapi ini untuk kebaikan ya, jangan untuk kejelekan. Jadi kadang-kadang kita membesar-besarkan. Sebenarnya ya tadi cuma saya minum biasa saja. Terus kalian menjelaskannya, wah Pak Faiz itu kalau minum rasanya seperti, oh itu membesar-besarkan, oh cuma minum biasa saja kok. Saya kalau mendengarkan ngaji ini Pak, wah pikiran saya rasa itu membesar-besarkan. Tapi dalam konteks tertentu kadang penting. Mungkin kalian promosi biar temanmu tertarik misalnya, itu membesar-besarkan. Padahal ya biasa saja. Atau mengecil-ngecilkan. Nah, sama lah kayak kalian sekarang sepak bola kalah misalnya, itu kan kalian kecil-kecilkan, ya enggak apa-apa lah, cuma kalah yang penting kan. Nah, itu namanya mengecil-ngecilkan sesuatu. Kalian harus canggih di sini untuk mempersuasi orang. Kadang-kadang orang itu tidak menerima persuasi kita karena mereka punya nilai yang lebih tinggi yang ingin dia perjuangkan. Nah, terus strategi kita biasanya apa? Mengecilkan nilai dia dengan membesarkan nilai kita. Misalnya kalian punya teman, saya sudah tidak mau kuliah lagi, saya ingin kerja saja. Nah, padahal kamu ingin ngajak dia kuliah. Maka kamu jelaskan, yang penting itu mencari ilmu. Kerja itu nantilah atau sambil jalan. Yang utama itu mencari ilmu. Karena itu kamu besar-besarkan nilai belajarnya, nilai kuliahnya. Kerja itu tidak terlalu penting lah. Kalau kita ilmunya tinggi, nanti dapat barokahnya ilmu misalnya. Hidup terjamin. Atau sebaliknya, kamu ingin dia bekerja, tidak usah kuliah saja. Terus kamu bilang, belajar bisa sambil jalan, sambil baca, YouTubean banyak. Kalau kerja tidak bisa. Kalau kamu ada peluang, jalan saja kerja. Ini namanya mempersuasi. Kamu cari mana yang kamu besarkan, mana yang kamu kecilkan. Baik, terus akan lebih mudah persuasi kalau kita paham tradisi. Di sini biasanya bagaimana? Budayanya bagaimana? Baik tradisi yang berjalan maupun yang tertulis. Yuk kita sebagai orang Indonesia yang ramah, mari kita memperbanyak senyum. Ini namanya kita basisnya tradisi. Orang sudah merasa familiar dengan kita. Terus lebih mudah juga untuk mempersuasi orang kita mendatangkan saksi. Ini kan sering kalau teman-teman lihat promosi-promosi itu orang bikin testimoni. 1 orang kurang 2 orang, 3 orang, masih kurang sak kampung. Kadang-kadang kamu jualan, kamu kasih testimoni banyak, padahal yang bikin ya kamu sendiri, akunmu banyak. Itu teknik retorika. Jadi menghadirkan saksi. Ya meskipun zamannya Al-Farabi masih belum bisa membayangkan ada fake account itu ya. Dia ngerti ini saksi itu yang mendatangkan orang. Kalau sekarang dari 1 orang bisa ratusan. Jadi ini juga teknik mempersuasi. Begitu banyak orang setuju, yang lain itu biasanya cenderung ikut. Maka teknik mendatangkan saksi penting. Makanya kan sekarang kampanye misalnya kan banyak pengerahan-pengerahan massa. Atau pokoknya menunjukkan bahwa kita temennya banyak loh, yang ikut kita banyak. Oh yang sini pindah sini sekarang, yang sana pindah sini, kan berita-berita seputar itu. Karena mereka ini yang diklaim sebagai pengikut, pendukung, itu kan bagian dari saksi untuk meyakinkan. Ini juga teknik persuasi. Mempersuasi juga penting dengan menampakkan ketertarikan atau keengganan. Saya senang yang seperti itu. Saya tidak suka kalau pakai ini. Itu kan orang terus tersentuh biasanya. Coba sekalian kalau kalian ingin ngajak atau mempengaruhi temanmu, pakai diksi-diksi yang menunjukkan kalian tidak suka atau kalian tidak senang atau kalian sangat suka. Akan sangat berpengaruh. Suka sekali saya kalau kamu masak itu enak ternyata. Padahal tujuanmu biar besok-besok temanmu yang masak terus.
Jadi pernyataan-pernyataan seperti ini itu jenis persuasi. Terus, atau kalau di Al-Farabi disebut bertaruh, mengundang partisipasi. Misalnya teman-teman bilang, Bapak Ibu yakinlah dengan yang saya bilang ini. Kalau tidak percaya, coba dicek sendiri. Barang siapa menemukan yang berbeda dengan yang saya bilang, saya beri uang. Nah, itu tertarik sudah orang. Jadi ini sistem memberi reward atau melakukan satu taruhan untuk meyakinkan orang. Kalau tidak percaya, potong kuku saya. Nah, potong leher mati ya, potong kuku, potong rambut saja aman. Jadi ini gaya persuasi namanya. Jadi membuat orang, oh iya ya, wong ya uang sebesar itu aja dia korbankan, mestinya benar ini. Nah, ini gaya persuasi juga. Terus bersumpah. Ini kemarin sudah dikritik ya di Quintilianus, sumpah seperlunya saja. Tapi memang sumpah itu penting. Dengan kita meyakinkan, wallahi saya itu benar, itu orang sudah tidak berani bantah sudah. Dengan persuasi yang kita sampaikan. Yang terakhir, kalau mempersuasi orang, perhatikan mimik kita, gestur kita. Jangan ngajak orang sedih, kita cengenges-cengenges. Sambil meringis-meringis sedikit, ya prihatin ya saya, terus cekikian. Ini tidak jadi prihatin itu namanya. Gesturnya, kemudian mimiknya penting. Jadi ini 12 teknik untuk kita mempersuasi orang, menarik orang sehingga menerima asumsi kita tadi, apa yang kita sampaikan tadi.